Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan berbincang lagi ya terkait ilmu emas dan tabung emas ya, ilmu emas dan finansial. Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Nah, oke. Selamat pagi teman-teman ya. Ya, kita akan membahas lagi ilmu emas dan finansial. Pagi ini mau tema apa kira-kira teman-teman? Tema yang bisa kita bahas apa kira-kira? Apa kira-kira teman-teman? Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Dari mana saja nih? Saya sekarang berada di Kampung Inggris, Pare, Kediri. Kampung Inggris teman-teman. Ada yang pernah kesini belajar bahasa Inggris? Alhamdulillah. Kalau pernah, alhamdulillah. Ya teman-teman, saya akan bercerita tentang perjalanan saya menemukan public gold ya. Perjalanan saya menemukan public gold Indonesia. Jadi teman-teman, suatu hari ketika saya sedang ada satu masalah besar lah ya. Satu ujian besar, setiap orang pasti punya ujiannya gitu kan. Nah, pas ujian besar itu datang gitu kan. Nah, di satu sisi saya memang sudah mengenal emas sebelumnya. Ya, saya sudah mengenal emas sejak tahun 2016 lah. 2016 tuh saya sudah mengenal emas. Waktu itu emas masih di harga 300-400 per gram, teman-teman. Per gram sudah masih di harga 300 sampai 400 ribu. Yuk teman-teman bantu tap ya. Nah, kemudian saya tidak terlalu memberi perhatian lebih karena ya menurut saya biasa aja, emas tinggal beli emas, setelah itu selesai gitu. Ya itulah kenapa saya anggap saya tidak berilmu tentang emas. Padahal emas ternyata memiliki ilmunya gitu kan. Emas memiliki memiliki pengetahuan yang perlu kita ketahui. Emas memiliki manfaat yang kita perlu ya pahami dan kita perlu sebarkan, ajak teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan manfaat tersebut gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Monggo silahkan bisa tap layar sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah, setelah itu saya berangkat ke Malaysia teman-teman. Berangkat ke Malaysia dan satu dan lain hal untuk keperluan belajar dan juga untuk keperluan istri belajar, saya juga belajar gitu kan. Nah, saya beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa. Kemudian waktu itu saya bekerja sebagai travel agent gitu kan. Kemudian saya juga event organizing. Mohon maaf. Ya, saya juga event organizing, saya bekerja seperti biasa dan emas saya waktu itu sudah punya sekitar 10 gram lebih lah, 10 gram lebih. Waktu itu istri saya juga sudah literate dengan emas ya. Tapi yang namanya literasi itu kan ya untuk diri sendiri sebenarnya gitu. Nah, dan waktu itu saya tuh udah mikir gimana ya caranya biar emas itu manfaatnya itu banyak orang yang bisa dapat gitu. Manfaat emas itu banyak orang yang bisa dapat. Tapi namanya saya itu masih nggak tahu bisnis model ya, nggak tahu bisnis model emas. Ya akhirnya saya tidak terlalu
memikirkan lebih jauh lagi. Yang paling parah saya sampai 2 minggu, dan itu sampai dadanya sesak gitu kan. Nah jadi akhirnya hampir opname, tapi waktu itu udahlah hampir kayak perasaannya itu udah kayak ini, kayak jangan-jangan yang terakhir nih gitu kan. Waktu itu horor banget ya teman-teman ya. COVID itu membuat kita itu jadi, ya alhamdulillah ya, sering ingat mati gitu kan. Jangan-jangan saya ini habis ini gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan, termasuk Allah kasih hadiah berupa musibah yang tidak sedikit dan tidak kecil ya, sangat besar sekali. Kami harus pulang ke Indonesia dari Malaysia, alhamdulillah. Terus kemudian di antara sambil menyelesaikan masalah besar itu, saya dikontak sama sahabat saya dari Malaysia. Mas, ini ada peluang bisnis cross country gitu kan. Ada peluang untuk mengembangkan bisnis, gimana, mau ikut nggak gitu. Oke, seperti apa gitu kan. Yaitu mengajak orang-orang nabung emas. Oh iya, seperti itu saja gitu, sederhana itu. Iya betul, mengajak orang menabung emas, kita mengembangkan bisnis, orang lain mendapatkan benefitnya gitu. Jadi nggak cuman kita yang mendapat untungnya, tapi orang lain juga. Loh gimana konsepnya? Konsepnya ya seperti biasa, kita menawarkan bahwa yuk nabung emas di Public Gold. Kemudian teman-teman kan pastinya beli emas ya kan. Teman-teman pasti beli emas. Nah pas beli emas itu secara fitrahnya emas dia bertambah karena pertumbuhan dan ketidakpastian ekonomi gitu. Dan ini sudah 1400 tahun teman-teman ya kan. 1400 tahun emas itu terbukti nilainya itu konstan, stabil. Seperti hadis Nabi ya, waktu itu Nabi minta tolong membeli kambing oleh sahabatnya Urwah al-Bariki. Nah, diminta tolong Nabi, diberikan 1 dinar teman-teman. 1 dinar tuh 4,25 gram. Nah 1 dinar ini tolong berikan kambing gitu kan. Ternyata dapat 1 kambing. Nah 1 kambing itu kemudian dibawa ke Nabi. Sebelum nyampe ke Nabi, Urwah itu karena dia seorang pedagang, saudagar ya. Nah, Urwah itu kemudian menjual kambing itu seharga 2 dinar. Ternyata laku gitu teman-teman, laku. Dan kemudian akhirnya 1 dinar itu dibelikan kambing, yang 1 dinar dibawa kepada Rasulullah. Nah artinya apa? Artinya emas ini waktu itu kan memang buat nilai tukar ya. Jadi emas ini kemudian nilainya konstan. Buktinya adalah hari ini 1 dinar masih bisa digunakan untuk membeli 1 kambing. Nah gitu. Jadi tidak ada perubahan. Maka inilah menjadi fondasi penting bahwa harta kita akan lebih baik kalau kita simpan dalam bentuk logam mulia atau emas. Nah disitulah kemudian saya berpikir, oh iya juga ya gitu. Terus berarti selama ini saya sudah membeli emas tuh, saya cek kemudian nilainya. Ternyata betul teman-teman, 2016 tuh kan 1 gram masih sekitar 400-500 ribu. If I'm not mistaken ya, kalau tidak salah ya, 2016-17. Nah, coba contoh saya ini ya, saya cek di sosial media ya, tahun 2016 tuh berapa harganya. Sebentar, kira-kira ada yang tahu nggak 2016 harganya berapa? Saya cek di Google ya. Oh iya bentar. Nih teman-teman. Harga logam mulia. Harga emas 2016. Tahun 2016 harganya adalah 600 teman-teman. Ya tadi saya bilang 400-500 ya, ternyata 600. Nah di 2016 ini saya beli 10 gram teman-teman. 10 gram sama ada beberapa gram, 1-2 gram, anggaplah 15 gram.
15 gram ini coba ya kita cek ya. Di 2018 sorry. Ini 2000 berapa sih? 16. Pada awal 2018 emas antam 600. Oke. Kita anggap ya 2000 apa namanya? tahun 2015 atau 16, anggaplah harganya 600, ya kan? Kita anggap harganya 600. Nah, terus kita cek harga 600 di 2016. Nah, 2016 harga 1 gram sama dengan berapa tadi? 600 ya. Anggaplah segini. Sekarang kita coba 2024. Nah, 2024 berapa teman-teman? Kira-kira harganya berapa? 2024. Harganya 600. Kalau 2024 kira-kira 1,4 ya kan harga emas hari ini. Kita cek teman-teman, harga emas hari ini 1,5 ya kan. 1,513. 1,5 juta. Nah, waktu itu saya sudah punya sekitar 15 gram. Maka 6 kali 15 berapa? 6 kali 15 sekitar 9 juta ya, 9 juta. Ya kan? Nah, ini tahun 2016. Kalau 15 gram sama dengan 9 juta. Bener ya teman-teman ya? Oke, benar ya. Nah, terus 2024 berapa? Nah, kita cek 2024 pertumbuhannya seperti apa. 2024 dengan kurs ini 1,5 dikali 15 gram ya. Dikali 15 gram berapa berarti? 1,5 dikali 15. Yang 9 juta ini menjadi 22 juta 500. Selisihnya berapa berarti? Sekitar 13 juta pertumbuhan. Rp13.500.000. Nah, dari tahun 2016 ke 2024 ini sekitar berapa tahun teman-teman? Pertumbuhannya ada di sini. Nah, inilah kelebihannya kalau kita menabung emas atau kita menyimpan dalam bentuk logam mulia. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mungkin mau berkomentar, boleh silakan. Oke teman-teman, kita lanjut. Lalu, ini 2016 ya. Sekarang 2023, 10 gram. 10 gram itu sama dengan 10 juta. Tadinya 9 juta 15 gram ya kan. Sekarang 10 juta itu 10 gram. Naik teman-teman. Di sini emas harganya per gramnya 1 juta per 1 gram berarti ya. Nah, 2024 berapa? 2024, sorry ya, batuk. 2024
harganya sudah mencapai 15 juta. Artinya pertumbuhannya berapa teman-teman? Pertumbuhan sama dengan 5 juta. Waktu itu 100 gram itu harganya 98, ya sekian lah ya juta. Waktu itu nih 100 gram. Maka 2024 berapa? 150 juta. Selisihnya berapa pertumbuhannya? 50 juta. Dalam waktu hanya 1 tahun. Dalam waktu hanya 1 tahun teman-teman, pertumbuhan emas begitu dahsyatnya. Maka teman-teman, ini kalau kita tidak mengambil peluang ini ya, maka kita akan rugi teman-teman. Kita akan rugi karena tabungan kita kalau kita simpan dalam bentuk rupiah pasti kena inflasi. Pasti berkurang, rugi. Sehingga alangkah baiknya kalau teman-teman menyimpan sebagian ya. Saya tidak bilang semua, tapi sebagian harta kita simpan dalam bentuk logam mulia teman-teman. Ya, kenapa? Karena logam mulia inilah yang menjaga nilai kekayaan kita, bahkan memberikan pertumbuhan. Kalau teman-teman simpan di deposito atau surat berharga dan lain-lain itu per tahun itu sekitar 4%, 5% gitu. Tapi kalau teman-teman simpan dalam bentuk logam mulia, minimal teman-teman akan mendapatkan pertumbuhan 10%. Minimal itu. Nah, tahun ini 2023-2024 ini tahun terbaik. Karena pertumbuhannya berapa teman-teman? Dari 98 juta ke 150 juta. Pertumbuhannya hampir ya, bukan hampir lagi, kurang lebih 40 sampai 50%. Ini tahun terbesar selama 2 sampai 3 dasawarsa, selama kurang lebih 30 tahun terakhir ya. 30 tahun terakhir ini adalah yang terbesar. Terbesar kenaikan emas. Apakah akan terjadi lagi besok? Kurang tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya. Tapi yang paling penting kita tidak perlu terlalu fokus tentang harga emas. Yang paling penting adalah kita membangun habit ya. Habit menabung logam mulia dengan ilmu. Menabung dengan ilmu teman-teman. Menabung dengan ilmu inilah yang akan membuat kita menyelamatkan kehidupan kita. Semua yang dipimpin oleh ilmu akan menjadikan kita selamat dan bermanfaat. Semua hal, semua bidang teman-teman. Ya, semua bidang. Makasih ya sudah join teman-teman ya. Mas Rametamu Akrili. Nah, terus siapa lagi nih di sini? Ada Mas Eko Putro ya, makasih. Jadi ini yang perlu dibangun teman-teman, habit menabung emas dengan ilmu atau menabung logam mulia. Menabung logam mulia disingkat MLM. Menabung logam mulia, MLM. Ya, ini bukan multi level marketing ya teman-teman ya. Menabung logam mulia. Nah, jadi menabung logam mulia yang berilmu adalah mereka yang mengetahui manfaat emas itu besar dalam kehidupan kita, sehingga tidak menunda lagi untuk mengkonversikan sebagian hartanya kepada logam mulia ya. Disegerakan. Berapa persentasenya? Yang paling ringan atau yang paling awal adalah 10%. 10% dari gaji. Nah, 10% dari gaji inilah yang kemudian kita konversikan kepada emas setiap bulan teman-teman. Setiap bulan ya kan, ke emas per bulan.
Nah, ini yang paling membuat kita sedih selamat, teman-teman. Kenapa? Ya, dalam konsep finansial dan perekonomian, teman-teman itu dinilai well plan, ya, sejahtera. Itu adalah ketika, ya kan, sejahtera itu keamanan, ya, keamanan sebuah keluarga itu ketika memiliki dana cadangan, ya, sebesar berapa? Sebesar 6 kali gaji. Ini kalau mau secure ilmu finansial keluarga, teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah join, boleh di tap-tap ya, dibantu untuk teman-teman yang lain biar bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi finansial keluarga akan secure kalau teman-teman memiliki paling tidak cadangan biaya yang digunakan untuk kejadian sewaktu-waktu yang tidak terduga itu 6 kali gaji. Bahkan pakar ekonomi ada yang menyebutkan 6 kali sampai ya 12 kali gaji. Nah, ini baru disebut secure keuangan, teman-teman. Pak, mending menabung emas secara digital apa secara fisik? Konsepnya secara ilmu emas, harta yang paling baik adalah yang kita pegang, yang kita miliki. Termasuk uang kan, teman-teman. Kalau punya uang digital tiba-tiba banknya error ya, seperti beberapa waktu lalu, kan tetap aja nggak bisa memanfaatkannya, ya kan. Uang digital sama uang fisik, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus uang fisik, karena teman-teman menguasai dan bisa menggunakannya sewaktu-waktu. Nah, emas juga sama, teman-teman. Emas digital dan emas fisik, yang paling bagus ya kita pegang fisiknya. Namun ya kan, kaidah atau cara untuk menyimpannya, teman-teman bisa memakai teknik dengan menabung sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, dibantu oleh aplikasi digital. Nah, di tabung emas logam mulia Public Gold itu kita memfasilitasi menabung sedikit-sedikitnya